kalau manusia menyadarinya kan pastinya manusia itu kembali kepada Tuhan, bertobat, mencari hadirat Tuhan, supaya dapat perlindungan dari Tuhan, supaya Tuhan itu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekitar manusia-manusia atau orang-orang yang mencari hadirat Tuhan supaya diselamatkan. Nah, yang jadi masalah kan manusia ini tidak mau, gengsi, rendah hati kepada Tuhan saja tidak mau, merasa dirinya paling dan paling tadi, sudah keluar dari jalur yang Tuhan sediakan, malah mengandalkan pikirannya, mengandalkan hartanya, mengandalkan apa yang dia punya. Ya sudah, ketika ada bencana ya akan mengeluh, akan menyebut, akan menghujat, menghina segala macam, seperti itu. Tapi kalau manusianya itu menyadarinya, ya dia pasti akan cepat-cepat mencari hadirat Tuhan, ya bertobat, supaya ya dapat tabung perlindungan dari Tuhan, terhindar dari bencana. Yang lainnya kena bencana, rumahnya ya terlewati saja, seperti itu. Karena ya mendapatkan privilege dari Tuhan, seperti itu. Diprioritaskan oleh Tuhan, dapat perlakuan khusus dari Tuhan, perlakuan istimewa dari Sang Pencipta, seperti itu. Begitu. Ya memang gambarannya kan manusia sekarang itu seperti itu ya. Tidak bisa disalahkan, karena kan ya kehendak bebas, mau bertobat mau tidak kan itu urusan manusia. Giliran bencana itu datang kan manusia itu mengeluh, kok Tuhan itu tidak menyayangi aku, kok aku dapat bencana. Lah kemarin ngapain saja di saat Tuhan itu masih memberi waktu, Tuhan masih memberi kesempatan. Giliran sudah diproses oleh alam, sekarang menjadi menyalahkan Tuhan. Itu kan manusia yang tidak tahu malu ya. Tuhan itu kan Maha Pengampun, Maha Pengasih, selalu memberikan waktu kepada anak-anaknya untuk bertobat, untuk mencari hadiratnya, untuk kembali mencari perlindungannya. Tapi mana manusia ditunggu nggak pernah muncul, nggak pernah mencari hadiratnya. Wajar tidak kalau terjadi bencana, wajar tidak kalau tiba-tiba diproses alam seperti itu. Kan manusia itu mencari perlindungan dari Tuhan, bukannya malah menghujat atau menghina, tidak terima dengan Tuhannya. Itu kan lucu namanya, seperti itu, tidak sadar diri. Begitu. Ketika manusia itu menyadarinya ya cari perlindungan dari Tuhan. Tuhan, lindungilah keluargaku, lindungilah aku, lindungilah orang yang aku sayangi, misalkan saja seperti itu. Tapi Tuhan itu menunggu seperti itu, enggak muncul-muncul perkataan manusia yang meminta seperti itu. Yang ada ya baru terjadi, barulah berdoa. Bukannya dari kemarin-kemarin sebelum terjadi, malah sudah terjadi barulah berdoa, barulah meminta. Itu kan keliru. Itu namanya mempermainkan kuasa Tuhan. Tuhan itu sangat berkuasa. Jangan pernah mempermainkan kuasanya. Di saat semuanya terjadi barulah meminta pertolongan, meminta doa. Itu kan sangat keliru, sangat terlambat sekali. Seperti itu. Semuanya kan ya terjadi begitu saja. Tidak bisa disalahkan siapa-siapanya. Yang disalahkan ya yang terkena bencana itu. Berarti kok bisa terkena bencana,
berarti ada sesuatu yang ulah manusia itu lakukan di balik bencana itu.